Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kaifa halukum jami'an? Bi khairin walhamdulillah. Hal antum bi khair? Naam, nahnu bi khair. Nah, insyaallah taala di hadhil fursah, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita, mengkaji ilmu nahwu. Tadi kita sudah belajar bagaimana caranya menentukan akhir kata dari 5 kelompok isim yang Mu'rab. Ya, tadi kita udah belajar 5 kelompok isim mu'rab. Yang pertama isim mufrad, kedua musanna, ketiga jamak muzakkar salim, keempat jamak muannats salim, yang kelima jamak taksir. Nah, kelima isim mu'rab ini saat sudah dimasukkan ke dalam kalimat, akhir katanya bisa berubah. Ya. Bisa berubah. Ada yang perubahannya itu berupa harokat, ada yang berupa huruf, ya kan? Ada yang berupa harokat, ada yang berupa Huruf. Yang berupa harokat apa aja, masih ingat nggak? Isim mufrad, kedua isim jamak muzakkar salim, jamak muannats salim, jamak muannats salim, sama jamak taksir. Kalau musanna perubahannya berupa huruf. Jamak muzakkar salim perubahannya berupa huruf juga, gitu ya. Coba bareng-bareng. Kalau saya katakan sebutkan isim mu'rab, misalnya isim tanda i'rab isim mufrad, tanda rafa'nya dengan dhamma, tanda nasabnya dengan fathah, tanda jarnya dengan kasrah. Ya, sebutkan tanda i'rab isim mufrad ya. Wahid, isnan, salasa. Tanda rafa'nya dengan dhamma, tanda nasabnya dengan fathah, tanda jarnya dengan kasrah. Musanna, tanda rafa'nya dengan alif, tanda nasabnya dengan ya, tanda jarnya dengan ya. jamak muzakkar salim, Tanda rafa'nya dengan waw, tanda nasabnya dengan ya, tanda jarnya dengan ya. jamak muannats salim, Tanda rafa'nya dengan dhammah, tanda nasabnya dengan kasrah, tanda jarnya dengan kasrah. jamak taksir, Tanda rafa'nya dengan dhammah, tanda nasabnya dengan fathah, tanda jarnya dengan kasrah. Nah, contoh penerapan dalam kalimat nanti dirapihin nih di rumah ya. Misalnya jaa muslimun, ra'aitu musliman, salam tu ala muslimin. Nanti cara mengi'rabnya misalnya jaa muslimun. Sekarang kita fokusnya isim mufrad dulu kan? Sebut dulu muslimun isim mufrad. Posisinya apa di sini? Fa'il. Kalau fa'il masuk kelompok marfu. Isim mufrad yang marfu tanda rafa'nya dengan Dhammah. Makanya dhammah di sini ya. Seperti itu. Kita ambil yang contoh misalnya musanna ketika mansub ya. Ra'aitu muslimaini. Boleh nggak kita nulis ra'aitu muslimani? Nggak boleh, nggak sesuai kaidah. Nah, i'rabnya gimana? Ra'aitu muslimaini, aku melihat 2 orang muslim. Muslimaini posisi pertama di sini dia isim apa nih? Musanna ya kan? Posisinya apa di sini? Maf'ul bih. Kalau maf'ul bih masuk kelompok mansub. Musanna yang mansub tanda nasabnya dengan ya. Dengan ya. Gitu ya. Tadi udah kita pelajari. Kita contoh lagi prakteknya. Misalnya ada kalimat gini. Doroba, mana doroba? Memukul. Ini sengaja saya nggak kasih harokat akhirnya. Ini isim mufrad semua. Al musafir itu ba'udah, seekor nyamuk, fil ghurfah, di dalam satu kamar, bil qalam, dengan satu pulpen. Nah, sekarang coba antum baca dengan harokat yang lengkap. Siapa yang bisa coba? Nah, Pak Imam. Doroba musafiru. Al musafiru. Terus Ba'udatan. Terus fil ghurfati bil qalami. Nah, benar begini? Nah, untuk tahu benar enggaknya harus i'rab. Ini sekarang kita mufrad semua nih. Fokusnya mufrad. Fokusnya di mufrad. Doroba, oke lah kita anggap betul. Doroba al musafiru.
Ya, al-musafiru isim mufrad. Di sini posisinya sebagai apa dalam kalimat ini? Fa'il. Kalau fa'il masuk kelompok marfu. Isim mufrad yang marfu tanda rafa'nya dengan dhamma. Benar nggak dhamma di tabi apa? Betul. Berarti betul. Ba'udatan. Ba'udatan ini isim mufrad. Posisinya apa di sini? Maf'ul bih, ya kan? Objek dia di sini. Kalau dia maf'ul bih masuk kelompok apa nih? Mansub. Isim mufrad yang mansub tanda nasabnya dengan fathah. Jadi ba'udatan, ya kan? Fil ghurfati, al ghurfati isim mufrad. Satu kamar, ya kan? Di sini posisinya apa dia? Majrur bi harfil jar, kan ada huruf jar. Kalau majrur bi harfil jar berarti masuk kelompok majrur. Isim mufrad yang majrur tanda jarnya dengan apa? Kasroh. Al-qalami juga sama, ya. Nah, sekarang coba terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Tulis. Terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Para musafir itu, berarti kalau para musafir jumlahnya berapa tuh? Lebih dari 2, jamak, ya kan? Para musafir itu telah memukul 2 ekor nyamuk. Para musafir itu telah memukul berapa ekor nyamuk? 2 ekor nyamuk. Di 2 kamar itu, di 2 kamar dengan pulpen. Ya, jadi pulpennya banyak dipakai buat mukul nyamuk. Ada 2 ekor nyamuk. Jadi para musafir nih, musafir kan banyak nih. Ya. Para musafir telah memukul berapa ekor nyamuk? 2 ekor nyamuk. Di berapa kamar? Di 2 kamar. Dengan apa? Pulpen. Pulpennya banyak dipakai buat mukul. Nah, sekarang gimana kalimatnya coba? Silakan direnungkan. Direnungkan 1 menit. Kalau awal belajar mungkin kita mikir dulu, tapi kalau udah jago, udah mahir, nggak usah mikir, langsung bisa. Gitu, ya. Nah. Silakan yang bisa langsung maju ke depan. Tulis di sini. Nanti kita i'rab. Pan, ayo Pan. Bismillah. Di bawahnya di sini. Di bawahnya lagi. Mulai dari sini. Nah, daraba. Para musafir telah memukul 2 ekor nyamuk di 2 kamar dengan pulpen. Dengan pulpen. Kalau kita sudah paham cara meng-i'rab isim, nanti kalau udah belajar fi'il lebih gampang lagi. Justru ini yang paling susah. Nanti fi'il setelah ini lebih gampang. Nggak banyak. Ya. Kita mau belajar sampai jam berapa nih? Jam 11. Jam 11. Jam 12. Mantap. Jam 9-an ya. Jam 10. Kita lihat nanti sekuatnya ya. Kalau udah ngantuk ya udah. Dulu saya waktu daurah sampai setengah 10-an belajarnya, dari ba'da subuh sampai setengah 10-an malam. Tapi karena kita memang dulu saya belajarnya tingkat lanjutan ya. Kalau orang yang tingkat lanjutan biasanya emang orang yang udah senang belajar bahasa Arab gitu. Jadi mereka malah senang belajarnya. Senang. Kalau yang baru-baru itu yang mungkin agak berat karena banyak yang harus dihafal sama dia. Kalau lanjutan itu tinggal melengkapi aja. Udah, Pan? Coba dibaca. Doroba al musafirina al musafiri. Al musafirina ba'udo. Oh, al musafirina ada alifnya. Atau kalau gitu bacanya kalau itu al musafironi ini. Ya baca, coba baca. Kan perintahnya nih, para musafir itu, para musafir berarti jamak apa tuh? Iya, jamak muzakkar salim. Apa jamak muzakkar salim? Al-musa? Iya.
Al-musafiru bisa dijadikan jamak muzakkar salim nggak? Hah? Bisa, karena kan dia pelaku musafir kan? Iya, bisa. Ba'udotan al-mustafiruna. Daraba al-musafiruna. Al-musafiruna ba'udotaini fil gurfataini. Dengan pulpen belum? Kan dengan pulpen. Bil. Kalau kolam bisa dijadikan jamak muzakkar salim nggak? Nggak bisa. Berarti larinya ke jamak taksir. Apa jamak taksir kolam? Aklam. Jadi bil aklam. Bil aklam. Bil aklam pulpen. Yang penting kaidahnya kita pahami, nanti insya Allah kita akan banyak praktek. Udah, kelas? Nah, coba kita baca ya. Pertama, daraba al-musafiruna sahih am khata? Daraba al-musafiruna sahih am khata? Sahih ya. Daraba al-musafiruna, para musafir itu telah memukulkan, dia fa'il nih. Maka pilih yang waunun, kan gitu ya. Kalau mau di i'rab, al-musafiruna jamak muzakkar salim berposisi sebagai fa'il, masuk kelompok marfu, tanda rafa'nya dengan waw. Betul berarti. Ba'udotaini, dua ekor nyamuk. Coba di i'rab Pak Jani, yuk. Ba'udotaini. Nah, pertama musana dulu. Sana posisinya maf'ul bi, masuk kelompok mansub, tanda nasabnya iya, Jamil. Fil ghurfataini, di dua kamar. Coba di i'rab Pak Imam, mana Pak Imam? Nah, itu. Al ghurfataini. Ghurfataini sebutkan dulu dia musana. Posisinya sebagai apa di sini? Sebagai majrur biharfil jar. Majrur biharfil jar, masuk kelompok. Masuk kelompok majrur. Majrur, tanda jar. Tanda jarnya adalah kasroh. Ya. Iya, ya kan? Merujuknya ke tabel. Bil aklami ya, la-nya panjang. Aklam panjang ya. Bil. Ya, bil aklami. Bil aklami dengan pulpen. Coba siapa yang bisa? Ipan. Bil aklami. Al aklami. Sebutkan dulu kelompok isimnya. Jamak apa? Jamak taksir. Berposisi sebagai majrur biharfil jar. Masuk kelompok Majrur. Tanda jarnya dengan kasroh. Iya, tanda jarnya dengan kasroh, ya kan? Nah, sahih. Masya Allah. Paham Tom? Nah, ini udah dicatat nih, mau saya hapus. Oh iya, foto dulu. Boleh difoto, dicatat dan difoto. Sekarang kita belajar bagaimana cara menentukan akhir kata untuk fiil, ya. Yang sebelah sini aja yang dihapus. Sini dulu aja. Tulisan antum yang dihapus. Nah, untuk fiil lebih gampang insya Allah. Lebih gampang kalau yang isim ini ngerti, fiil lebih gampang. Buka pelajaran 13 halaman 5 ya. Pelajaran 13. Fiil yang mabni. Tadi kita udah belajar bahwasannya isim ada yang mabni, ada yang mu'rab. Ya, isim mabni jumlahnya terhingga atau tidak terhingga? Mabni, masih ingat nggak? Terhingga, bisa dihitung. Ada dua kelompok isim mabni yang sudah kita pelajari, apa aja tadi? Dhamir sama isim isyarah. Kemudian isim mu'rab jumlahnya tidak terhingga. Dari jumlah yang tidak terhingga bisa dikelompokkan menjadi berapa? 9. Tapi yang baru kita pelajari ada berapa? 5. Pertama apa aja? Mufrad, musanna, jamak muzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir. Tadi udah kita pelajari, tanda i'rabnya juga sudah kita pelajari. Sekarang fokus di fiil. Fiil dalam bahasa Arab terbagi menjadi berapa kelompok? 3. Pertama fiil apa? Maudhi, 2 mudhari', 3 amar.
Fi'il madhi itu semuanya mabni. Ya, jadi harokat akhirnya tetap, bentuk akhirnya tetap, nggak usah diubah-ubah. Fi'il amr juga semuanya mabni. Nah, yang fi'il mudhari ada yang mabni, ada yang mu'rab. Ya, ada yang mabni, ada yang mu'rab. Pelajaran 13 kita lihat yang mabni dulu. Fi'il madhi dan fi'il amr. Contoh di sini tasrifannya kita baca. Yuk, ikuti saya. Zahaba zahaba zahabu. Yuk. Zahaba zahaba zahabu. Zahabat zahabata zahabna. Zahabat zahabata zahabna. Zahabta zahabtuma zahabtum. Zahabta zahabtuma zahabtum. Zahabti zahabtuma zahabtunna. Zahabtum zahabtuma zahabtunna. Zahabtu zahabna. Zahabtu zahabna. 6. Ulang. Wahid isnan salasa. Zahaba zahaba zahabu. Zahabat zahabata zahabna. Zahabta zahabtana zahabtum. Zahabti zahabtuma zahabtunna. Zahabtau zahabna. 6. Contoh tasrifan yang lain nanti dipelajari dalam ilmu sorof yang sudah kita pelajari ya di buku pintu gerbang sorof tuh. Bagi yang nggak punya ini, di e-booknya ada di grup, bisa dilihat nanti ya, variasinya banyak. Sekarang fi'il amr. Izhab izhaba izhabu. Ya. Izhaba izhaba izhabu. Izhabi izhaba izhabna. Izhabi izhaba izhabna. Nah, maratan ukhra. Ya. Izhab izhaba izhabu. Izhabi izhaba izhabna. 6. Jadi fi'il madhi dan fi'il amr ini bentuk akhirnya tuh nggak bisa berubah. Contohnya di sini zahaba nggak akan berubah menjadi zahabu, zahabi, nggak akan. Ya, paham tuh sampai sini? Karena dia mabni, maka harokatnya begini aja sesuai yang sudah kita pelajari dalam ilmu sorof. Fi'il amr juga gitu. Di sini idhab nggak akan berubah menjadi idhabu, idhabi, nggak. Tetap seperti ini. Nah, tinggal yang jadi masalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari dia bisa berubah akhir katanya. Ya. Langsung kita baca pelajaran 14. Fi'il yang mu'rab itu fi'il mudhari. Di sini dikatakan fi'il mudhari ada yang mabni dan ada yang mu'rab. Yang mu'rab terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama namanya shahihul akhir. Kelompok kedua namanya af'alul khamsah. Ya, af'alul khamsah. Lebih sedikit. Kalau tadi kan kita isimnya mu'rab ada 5 tadi di sini ya, yang disebutin ya. Di sini cuma 2. Insya Allah lebih mudah. Sekarang kita lihat tasrifan fi'il mudhari dulu di sini, ya. Ikuti saya. Yazhabu yazhabani yazhabuna. Ya. Yazhabu yazhabana yazhabuna. Tazhabu tazhabani yazhabna. Tazhabu tazhabani tazhab. Tazhabu tazhabani tazhabuna. Tazhabu tazhabani tazhabuna. Tazhabina tazhabani tazhabna. Tazhabina tazhabani tazhabna. Azhabu nazhabu. Azhabu azhabu. Maratan ukhra. Wahid isnan salasa. Yazhabu yazhabani yazhabuna. Tazhabu tazhabani tazhabuna. Tazhabuna tazhabani tazhabuna. Tazhabina tazhabani tazhabna. Azhabuna azhabuna. Nah, untuk tasrifan fi'il ini pelajarannya dalam ilmu sorof ya. Jadi ilmu nahwu dan ilmu sorof itu saling berkaitan. Makanya kalau bisa dipelajari berbarengan ya. Nah, antum perhatikan di situ. Di antara tasrifan ini, di sini ada yang mabni, ada yang mu'rab. Di situ ada kode SA, maksudnya shahihul akhir. Ya. Maksudnya shahihul akhir, dia fi'il mudhari'nya itu di huruf aslinya, di situ kan yazhabu berasal dari zahaba, ya enggak? Zahaba yazhabu. Berarti huruf aslinya itu ada zal, ada ha, ada ba. Itu huruf asli. Ya. Kemudian dikasih tambahan huruf ya. Yazhabu jadinya. Berarti di situ huruf aslinya yang terakhir huruf apa? Ba. Nah, kalau fi'il mudhari yang shahihul akhir, setelah huruf akhir huruf ba itu nggak ada tambahannya. Nggak ada tambahannya. Ya. Tapi kalau af'alul khamsah itu ada tambahannya. Misalnya di sini yazhabani, tambahannya huruf apa tuh? Alif dan nun. Yazhabuna tambahannya apa? Waw dan nun. Kemudian tazhabu ada tambahan nggak? Nggak ada. Berarti maksudnya shahihul akhir. Tazhabani ada tambahannya? Ada alif dan nun. Maka maksudnya af'alul
khamsah. Tapi kalau yadhhabna itu mabni. Ya, jadi yang mabni itu fi'il mudhari yang pelakunya perempuan lebih dari 2. Di sini kan yadhhabna artinya mereka para wanita sedang pergi. Jadi yadhhabna mabni. Kemudian tazhabu kembali ke sahihul akhir SA karena setelah ba ini nggak ada tambahan lagi. Tazhabani masuknya af'alul khamsah. Ada tambahannya. Tazhabuna maksudnya af'alul khamsah karena ada tambahannya waw nun. Tazhabina masuknya kemana? Af'alul khamsah karena ada tambahan apa? Ya nun. Tazhabani af'alul khamsah karena ada alif dan nun. Tapi tazhabna mabni, ini pelakunya perempuan lebih dari 2 itu mabni. Fi'il mudhari yang pelakunya perempuan lebih dari 2 yaitu mereka wanita lebih dari 2 dan kalian wanita lebih dari 2 itu mabni. Kemudian azhabu sahihul akhir karena nggak ada tambahannya di situ. Tazhabu sahihul akhir juga. Ya. Jadi definisi sahihul akhir itu adalah fi'il mudhari. Anda tulis sahihul akhir adalah fi'il mudhari yang setelah huruf asli terakhirnya, tidak ada tambahan huruf yang lain. Fi'il mudhari sahihul akhir adalah fi'il mudhari yang setelah huruf asli terakhirnya, tidak ada tambahan apapun. Tidak ada tambahan apapun. Antum lihat di situ yang pertama, yazhabu enggak ada tambahan apapun. Tazhabu enggak ada tambahan apapun. Yang SA itu tuh. Tazhabu enggak ada tambahan apapun. Azhabu, nadhabu enggak ada tambahan apapun, itu sahihul akhir. Af'alul khamsah itu af'alul khamsah, af'al itu artinya fi'il. Khamsah yang 5, fi'il yang 5. Yaitu fi'il mudhari yang setelah huruf asli terakhir penyusunnya ada tambahan. Tambahannya itu ada 3 macam. Af'alul khamsah adalah fi'il mudhari yang setelah huruf terakhirnya, setelah huruf asli terakhirnya, fi'il mudhari yang setelah huruf akhir huruf asli terakhirnya ada tambahan waw nun, alif nun, atau ya dan nun. Ini tambahannya nih. Waw nun, alif nun, ya nun tambahannya. Sekali lagi, fi'il mudhari af'alul khamsah adalah fi'il mudhari yang apa tadi? Setelah huruf asli terakhirnya mendapat tambahan apa aja? Waw nun, alif nun, ya nun. Maka masuk af'alul khamsah dia. Tapi kalau nggak ada tambahan ini, maka maksudnya sahihul akhir. Coba dibaca ulang. Apa itu sahihul akhir, Pak Akmal? Ya. Sahihul akhir adalah? Sahihul akhir adalah fi'il mudhari yang setelah huruf asli terakhirnya tidak ada tambahan apapun. Nah, af'alul khamsah, Pak Bari. Af'alul khamsah adalah fi'il mudhari yang setelah huruf asli terakhirnya ada tambahan waw nun, alif nun, atau ya nun. Nah, itu ya. Sedangkan yang mabni adalah fi'il mudhari yang pelakunya wanita lebih dari 2. Di sini yazhabna, tazhabna. Di sini contohnya, atau perhatikan pada halaman 6 paling atas. Contoh yang sahihul akhir misalnya yazhabu, yaktubu, yadribu. Ya. Yazhabu, ma makna yazhabu? Sedang pergi, dia sedang pergi. Yaktubu, dia sedang menulis. Yadribu, dia sedang memukul. Ini masuk kelompok mana nih? Sahihul akhir. Adapun af'alul khamsahnya di sini untuk yang yazhabu, af'alul khamsahnya
Kita baca yazhabuna, yuk. Yajhabuna. Tazhabuna, Yajhabuna. yazhabani, Yajhabani. tazhabani, Tadhabani. tazhabina. Tadhabina. Nah, ini semua masuk af'alul khamsah. Antum perhatikan di situ tambahannya ada waw nun, alif nun dan ya dan nun. Kemudian af'alul khamsah dari yaktubu, yaktubuna, Yaktubuna. taktubuna, Taktubuna. yaktubani, Yaktubani. taktubani, Taktubani. taktubina. Taktubina. Nah, kemudian yadribu af'alul khamsahnya yadribuna, Yadribuna. tadribuna, Tadribuna. yadribani, Yadribani. tadribani, Tadribani. tadribina. Tadribina. Nah, jadi fi'il mudhari yang mu'rab ada dua kelompok. Pertama shahihul akhir, yaitu fi'il mudhari yang setelah huruf asli terakhirnya tidak ada tambahan apapun. Kemudian yang kedua kelompok af'alul khamsah, yaitu fi'il mudhari yang setelah huruf asli terakhirnya ada tambahan waw nun, alif nun, ya dan nun. Nah, ini dulu dipahami ya. Nah, sekarang yang namanya fi'il mu'rab ketika sudah dimasukkan ke dalam kalimat, akhir katanya mengalami perubahan nggak? Mengalami perubahan. Ya. Ada yang perubahannya berupa harokat, yaitu pada shahihul akhir itu perubahannya berupa harokat. Nanti bisa dibaca yazhabu, yazhaba, yazhab. Nggak ada bi. Kalau fi'il nggak ada bi, tapi sukun. Ya. Perubahannya ada 3. Yazhabu, yazhaba, yazhab. Ya, coba kita baca yazhabu, Yajhabu. yazhaba, Yajhaba. yazhab. Yajhab. Kapan kita baca yazhabu, kapan yazhaba, kapan yazhab? Ntar penjelasannya. Ya, kalau di i'rab. Af'alul khamsah perubahannya bukan berupa harokat, tapi berupa huruf. Ya. Ada yang nanti huruf nunnya tetap, yazhabuna, nunnya tetap ditulis begitu. Ada yang namanya hasfun nun, huruf nunnya dibuang. Jadi nanti ada yang bacanya yazhabuna, ya. Yajhabuna. Yazhabu, Yajhabu. yazhabani, Yajhabani. yazhaba. Yajhaba. Ada 2 bentuk. Jadi kalau untuk yang shahihul akhir, perubahan akhirnya diharokat. Yazhabu, yazhaba sama yazhab. Tapi kalau yang af'al khamsah, perubahannya di huruf. Ada yang huruf nunnya tetap, ada yang dibuang. Paham tuh sampai sini? Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, kapan untuk yang shahihul akhir kita baca dhammah, kapan fathah, kapan sukun? Untuk yang af'al khamsah, kapan nunnya tetap, kapan nunnya dibuang? Kaidahnya pelajaran 15. I'rab pada fi'il. Nah, ini mulai agak berpikir seperti tadi, tapi ini lebih gampang insyaallah. Kita baca al-fi'lul mu'rabu. Al-fi'lul mu'rabu. Raf'un, Raf'un. nasbun, Nasbun. jazmun. Jazmun. Nah, jadi fi'il yang mu'rab itu nanti i'rabnya ada 3 kelompok. Pertama kelompok rafa, kedua kelompok apa? Nasab, ketiga kelompok jazm. Kalau isim ada 3 kelompok juga. Kelompok apa pertama? Rafa, nasab sama jar. Ya. Rafa, nasab ada pada isim dan fi'il. Tapi kalau jar hanya ada pada isim, jazm hanya ada pada fi'il, gitu ya. Nah, fi'il mu'rab yang masuk kelompok rafa namanya kelompoknya marfu, dikatakan fi'il yang marfu. Sekali lagi, fi'il mu'rab yang masuk kelompok rafa dinamakan fi'il yang marfu. Fi'il mu'rab yang masuk kelompok nasab namanya fi'il yang mansub. Fi'il mu'rab yang masuk kelompok jazm namanya fi'il yang majzum. Penjelasannya mirip seperti fi'il tadi. Isim tadi. Cuman yang jadi masalah sekarang, kapan fi'il dimasukkan kelompok marfu, kapan masuk kelompok mansub, kapan masuk kelompok majzum. Kalau isim, kalau antum ditanya, kapan isim masuk kelompok marfu? Jawabannya apa? Iya, jika diantaranya berposisi sebagai fa'il. Kapan mansub? Ya, ketika berposisi sebagai diantaranya maf'ul bi. Kapan majrur? Ya, ketika majrur bihafil ya. Nah, sekarang fi'il. Kapan fi'il dimasukkan ke dalam kelompok marfu? Di sini jawabannya ketika dia terbebas dari amil nasab dan amil jazm.
Kapan mansub? Ketika diawali amil nasab. Kapan majzum? Ketika diawali amil jazm. Nah, sekarang kita ganti di sini posisi fi'il. Posisi fi'il. Kalau tadi posisi isim, sekarang posisi fi'il. Kalau fi'il insya Allah lebih mudah daripada isim. Nggak banyak dia. Nggak banyak. Nggak sebanyak isim. Kalau isim kan posisinya nanti ada 25 lebih kan. Kalau fi'il nggak. Cuman ada 3 posisi aja dia. Tapi yang jadi masalah kita harus ngapalin amil-amilnya nanti. Amil ya. Amil nasab sama amil jazm. Kita ganti di sini posisi fi'il sekarang. Marfu biarin, mansub biarin, majrur ganti apa nih? Majzum. Majzum. Berarti ini posisi fi'il sekarang. Kita sekarang fokusnya di fi'il. Marfu, mansub, Majzum. majzum. Nah, tadi fi'il dimasukkan ke dalam kelompok marfu ketika dia apa? Terbebas dari amil nasab dan amil jazm. Apa itu amil nasab? Kita definisikan amil nasab. Antum tulis amil nasab adalah amil nasab amil nasab adalah kata yang menyebabkan fi'il menjadi mansub. Amil nasab adalah apa tadi? Kata yang menyebabkan fi'il menjadi mansub. Di antaranya adalah huruf lan. Ulang lagi, amil nasab adalah apa tadi? Kata yang menyebabkan fi'il menjadi mansub. Di antaranya huruf lan. Lan ini artinya apa? Tidak akan. Tidak akan. Seperti dalam ayat Al-Qur'an, walan tardo ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a milatahum. Tidak akan pernah redho, tidak akan artinya. Coba dibaca ulang Pak Yono. Amil nasab adalah kata amil nasab adalah kata kebanyakan kebuli kayak. Kebanyakan makan kebuli apa masak kebuli? kata yang menyebabkan Fi'il menjadi mansub. di antaranya huruf lan. Nah, Jamil. Coba ulang Pak Jani. Pokoknya yang kelihatan ngantuk nanti saya tanya. Ngantuk bener. Amil nasab adalah kata yang menyebabkan fi'il menjadi mansub, diantaranya lan. Masya Allah. Mumtaz. Sekali lagi ya, amil nasab adalah kata yang menyebabkan fi'il menjadi mansub, di antaranya huruf lan. Berarti kalau gitu definisi amil jazm apa? Sama. Apa jazm? Berarti Kata yang menyebabkan fi'il menjadi majzum. Di antaranya huruf lam. Lam ini artinya belum atau tidak. Jadi amil jazm adalah kata yang menyebabkan fi'il menjadi majzum. Di antaranya ada huruf lam. Coba diulang Pak Adi. Amil jazm adalah majzum. Di antaranya huruf lam. Apa artinya lam? Belum atau tidak. Nah, sehingga di sini kan dikatakan kapan fi'il itu kita masukkan kelompok marfu ketika terbebas dari amil nasab dan amil jazm. Jadi kalau kita ingin menentukan fi'il itu marfu, mansub atau majzum, lihat ke sebelumnya. Lihat kemana? Sebelumnya. Ya. Sekalian antum buka pelajaran 6 tentang tanda i'rabnya.
tanda i'rabnya. Sambil kita lihat tanda i'rabnya. Di situ sahihul akhir, ikuti saya. Sahihul akhir, Sahihul akhir. sahihul akhir, Sahihul akhir. tanda rofaknya dengan domah, Tanda rafanya dengan domah. tanda nasabnya dengan fathah, Tanda nasabnya dengan fathah. tanda jazmnya dengan sukun. Tanda jazmnya dengan sukun. Ulang sekali lagi yuk. Wahid insan salasa. Sahihul akhir, Akhir. tanda rofaknya dengan Domah. domah, tanda nasabnya dengan fathah, tanda jazmnya dengan sukun. Sekarang halaman 7. Pelajaran 16 halaman 7. Terakhir ini, terakhir. Oh, masya Allah. Terakhir udah terakhir ini. Nah, Oh tadi saya bilangnya halaman pelajaran 6. Oh, afwan, salah. Pelajaran 16 halaman 7. Sekarang udah ketemu semua, kita baca ulang. Sahihul akhir ya. sahihul akhir. Tanda rofaknya dengan domah, Tanda rafanya dengan domah. tanda nasabnya dengan fathah, Tanda nasabnya dengan fathah. tanda jazmnya dengan sukun. Sekarang af'alul khamsah. Al-khamsah. Tanda rofaknya dengan subutun nun Tanda rafanya kan sebutun nun. atau tanda rofaknya subutun nun, Tanda rafanya sebutun nun. tanda nasabnya hadfun nun, Tanda rafanya hadfun nun. tanda jazmnya hadfun nun. Tanda rafanya hadfun nun. Subutun, subut itu artinya tetap. Tulis tetap. Berarti subutun nun tetapnya huruf nun. Tetapnya huruf nun tetap ada. Hadfun nun, hadfu artinya dibuang, dihapus. Dihapusnya huruf nun. Jadi subutun nun maksudnya tetapnya huruf nun. Tetap ditulis. Hadfun nun artinya dibuangnya huruf nun. Nah, ini harus diingat. Nah, sekarang kita lihat prakteknya. Kita lihat prakteknya. Kita pakai contoh kata yazhabu. Misalnya ada kalimat huwa yazhabu. Ya. Huwa yazhabu. Ma makna huwa yazhabu? Dia sedang pergi. Sekarang yang jadi pertanyaan, yazhabu ini fiil apa nih? Madhi, mudhari, amr? Mudhari. Mudhari ada dua macam, mabni apa mu'rab? Mu'rab. Mu'rab ada dua kelompok, sahihul akhir apa af'alul khamsah? Sahihul akhir. Sekarang marfu masuk atau majzum? Marfu. Tahu dari mana marfu? Dia terbebas Lihat. dari amil nasab dan Iya. amil jazm. Kalau ketemu fiil mudhari, lihat ke belakangnya. Ada nggak amil nasab di sini? Tidak ada. Nggak ada lan. Ada amil jazm? Tidak ada. Maksudnya kelompok marfu. Tanda rofanya dengan apa? Domah. Benar kan di situ domah? Nah. Iya, domah. Makanya bacanya huwa yazhabu, bukan yazhaba, bukan yazhab. Nah, sekarang kita kasih amil nasab lan. Tidak akan. Dia tidak akan pergi, maka nanti huwa lan Yadhaba. yazhaba apa yazhabu? Yadhaba. Tahu dari mana yazhaba? Karena ada amil. Kita i'rab. Yazhaba ini fi'il mudhari sahihul akhir. Di belakangnya ada apa? Huruf lam. Amil nasab sehingga masuk kelompok mansub. Tanda nasabnya dengan Fathah. fathah. Gitu ya. Jadi i'rabnya begitu kalau untuk fi'il. Gini. Kita kasih amil jazm dulu sekalian. Lam yad. Hab. Kalau fi'il i'rabnya itu gini. Fi'il i'rabnya gini. Kita fokus di sahihul akhir dulu ya. Huwa yazhabu. Yazhabu fi'il mudhari sahihul akhir. Terbebas dari amil nasab dan amil jazm sehingga masuk kelompok marfu, tanda rofanya dengan dhamma. Huwa lan yazhaba. Yazhaba fi'il mudhari sahihul akhir diawali amil nasab sehingga masuk kelompok mansub, tanda nasabnya dengan fathah. Lam yazhab fi'il mudhari sahihul akhir diawali amil jazm sehingga masuk kelompok majzum, tanda jazmnya dengan apa? Sukun gitu. Ya, kalau sahihul akhir fi'il itu begitu. Ya, cara i'rabnya. Gampang kan ya? Gampang. Lebih gampang dari yang tadi ya? Lebih gampang dari yang tadi. Atau kita catat.
Kita catat biar antum bisa ada catatan. Cara nge-i'rabnya. Wa yadhhabu. Jadi yadhhabu nge-i'rabnya gini. Yadhhabu. Pertama, fi'il mudhari' shahihul akhir. Jadi FMSA maksudnya fi'il mudhari' shahihul akhir. Posisinya dia apa? Terbebas dari ya. Terbebas dari amil nasab dan amil jazm. Sehingga masuk kelompok marfu. Tanda rafa'nya dengan apa? Dhamma. Tahu dari mana dengan dhamma? Dari tabel. Dari tabel tadi. Kita baca yadhhabu. Ikuti saya. Yadhhabu. Yadhhabu. Fi'il mudhari' shahihul akhir. Fi'il mudhari' shahihul akhir. Terbebas dari amil nasab dan amil jazm. Terbebas dari amil nasab dan amil jazm. Masuk kelompok marfu. Masuk kelompok marfu. Tanda rafa'nya dhammah. Tanda rafa'nya dhamma. Coba diulang lagi, Pak Agus. Nah. Ya. Iya, marfu tanda rafa'nya. Nah, tanda rafa'nya dengan dhamma. Pak Dani, ulang. Yadhhabu. Terbebas dari amil jazm dan amil nasab. terbebas dari amil nasab dan amil jazm. Terbebas dari amil nasab dan amil jazm. Masuk kelompok Masuk kelompok marfu. tanda Tanda rafa'nya. rofaknya dengan dhammah. Nah, bareng-bareng ya. Wahid isnan salasa. Yadhhabu. Yadhhabu fi'il mudhari' Shahihul akhir. Terbebas dari amil nasab dan amil jazm. Marfu. Tanda rofaknya dengan dhammah. Nah, sekarang yang lan yazhaba. Yazhaba berarti fi'il mudhari' shahihul akhir diawali amil nasab sehingga masuk kelompok mansub. Tanda nasabnya dengan fathah. Kita ulang ya. Yazhaba yuk. Yadhhaba. Fi'il mudhari' shahihul akhir Fi'il mudhari' shahihul akhir. diawali amil nasab. Diawali amil nasab. Masuk kelompok mansub. Masuk ke kelompok mansub. Tanda nasabnya fathah. Tanda nasabnya fathah. Nah, Pak Hanan coba. Yadhhaba. Yadhhaba Hmm. merupakan fi'il mudhari' shahihul akhir Hmm. diawali dengan amil nasab. Ya. Masuk kelompok mansub Mm-mm. dan Tanda pada nasabnya. akhirnya adalah fathah. Tanda nasabnya Tanda nasabnya fathah. fathah. Nah, jamin. Sekarang yang lam yadhhab. Yadhhab fi'il mudhari' shahihul akhir. Sekarang dia diawali amil apa nih? Jazam. Diawali amil jazam. Kalau diawali amil jazam masuknya kelompok mana nih? Majzum. Apa tanda jazamnya? Sukun. Oh, dari mana sukun? Dari tabel. Coba dibaca ulang Pak Abu Albo. Yadhhab. Yadhhab Fi'il mudhari' mudhari' shahihul akhir. Shahihul akhir diawali dengan amil amil jazm jazam masuk kelompok majzum. majzum. Tanda jazamnya Tanda jazmnya sukun. sukun. Jamil. Ya. Contoh dalam Al-Qur'an misalnya iya kana apa? Kana budu. Kenapa dibaca nak budu? Pertama iya kana budu kan ya? Nak budu kan fi'il mudhari' nih. Nak budu kami menyembah fi'il mudhari' ya. Kenapa kita baca nak budu enggak nak buda enggak nak bud? Karena tidak ada Pertama dia kan fi'il mudhari' shahihul akhir apa af'alul khamsah? Shahihul akhir. Lihat ke belakangnya. Ada nggak amil nasab? tidak Ada nggak amil jazam? tidak Berarti terbebas dari amil nasab dan amil jazam. Sehingga masuk kelompok marfu. Tanda rafa'nya dengan apa? Dengan dhamma. Makanya dibaca nak budu. Contoh lain lagi misalnya
Qul a'udzu. A'udzu juga fi'il mudhari, aku. Nah, kenapa dibaca a'udzu enggak a'udza, enggak a'ud? Coba ada yang bisa enggak? Pak siapa Abdurrahman? Ayo, a'udzu i'rab. A'udzu. Nah, terbebas. Bebas dari Nah, masuk kelompok. Tanda rafa'nya dengan dhamma. Makanya dibaca a'udzu. Ya. Tapi pada contoh yang lain misalnya lam yalid. Lam yalid. Di surat apa nih lam yalid? Ya. Lam yalid, tidak beranak. Kenapa dibaca lam yalid enggak lam yalidu? Enggak lam yalida? Jawabannya apa? Kita i'rab. Yalid ini kan berasal dari yalidu, asalnya walada yalidu, ini fi'il mudhari. Kita lihat belakangnya. Ada amil apa nih lam? Jazam. Sehingga masuk ke kelompok majzum. Tanda jazmnya dengan sukun gitu. Makanya dibaca yalid. Alam nasroh. Alam nasroh. Kan gitu ya? Nah gitu. Nah ini yang sahihul akhir. Sekarang yang af'alul khamsah. Af'alul khamsah ini perubahannya begini. Bentuk perubahan kalau af'alul khamsah misalnya pakai yazhabuna. Yazhabuna berarti domirnya pasangannya apa nih? Hum. Hum yadhabuna. Hum yadhabuna. Mereka sedang pergi. Tapi kalau ada lan, hum lan yad habu. Tapi kalau lam yad habu juga. Tapi nunnya dibuang. Pertama, antum perhatikan di sini. Coba kita baca. Hum yadhabuna. Hum yadhabuna. Hum lan yadhabu. Hum lan yadhabu. Hum lam yadhabu. Hum lam yadhabu. Nah, sekarang kita i'rab. Hum yadhabuna, mereka sedang pergi. Yadhabuna ini fi'il mudhari sahihul akhir apa af'alul khamsah? Af'alul khamsah. Ya, karena kan berakhiran wawu dan nun. Ya, fi'il mudhari af'alul khamsah. Lihat belakangnya, ada amil nasab enggak? Ada amil jazm? Berarti masuk kelompok marfu. Tanda rafanya dengan apa dia? Ya, subutun nun. Tetapnya huruf nun. Makanya nunnya tetap di sini, jangan dihapus. Yadhabuna. Sekarang hum lan yadhabu, mereka tidak akan pergi. Yadhabu ini fi'il mudhari sahihul akhir apa af'alul khamsah? Nah, sebelumnya ada amil nasab enggak? Ada. Berarti masuk kelompok mansub. Tanda nasabnya dengan apa dia? Hadfun nun, dibuangnya huruf nun. Tadinya ada yadhabuna, sekarang jadi hilang tuh nunnya. Dibuang. Contoh lain lagi misalnya lam yadhabu. Lam yadhabu. Yadhabu di sini fi'il mudhari sahihul akhir apa af'alul khamsah? Af'alul khamsah. Sebelumnya ada amil nasab? Amil nasab enggak ada. Amil jazm? Ada. Berarti masuk kelompok majzum. Tanda jazmnya dengan apa? Hadfun nun. Dibuangnya huruf nun kayak gitu. Contohnya dalam Al-Qur'an misalnya fa'il lam taf'alu wa lan taf'alu dalam surah Al-Baqarah. Dalam surah Al-Baqarah fa'in dan jika lam taf'alu walan taf'alu ini berasal dari kata taf'aluna sebenarnya. Antum taf ya, kalian melakukan. Antum taf'aluna, asal katanya taf'aluna. Ya, kalau antum tasrif yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna. Yuk, ikuti saya. Yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna. Yuk. Yaf'alu yaf'alani yaf'aluna. Taf'alu, taf'alani, taf'aluna. Taf'alu taf'alani taf'aluna. Ya, taf'alu anta, ya kan? Anta taf'alu, antuma taf'alani, antum
taf'aluna. Antum taf'aluna. Ini asal katanya antum taf'aluna. Antum taf'aluna, kalian melakukan. Di sini taf'aluna, nunnya tetap kita baca. Kenapa? Karena sebelumnya dia terbebas dari amil nasab dan amil jazam. Sehingga masuk kelompok marfu. Tanda rofanya dengan apa? Subutun nun. Tapi kalau sebelumnya dikasih lam, seperti dalam ayat Al-Quran, fa'in lam taf'alu, dan jika kalian belum melakukan, dan kalian tidak akan melakukan, tidak akan bisa melakukannya. Nah di sini nunnya dibuang udah, ya kan? Tadinya ada nun, sekarang dibuang. Sekarang kita i'rab. Kenapa dia bisa dibuang? Maka kita jelaskan dengan i'rab. Taf'alu. Ini fi'il mudhari' shahihul akhir apa af'alul khamsah? Sebelumnya ada amil nasab? Nggak ada. Ada amil jazm? Ada, yaitu lam. Berarti masuk kelompok majzum. Tanda jazmnya dengan apa? Hadfun nun. Dihilangkannya huruf nun. Walan taf'alu. Taf'alu fi'il mudhari' shahihul akhir apa af'alul khamsah? Af'alul khamsah. Sebelumnya ada amil nasab? Ada ternyata lan. Sehingga masuk kelompok mansub. Tanda nasabnya dengan apa? Hadfun nun. Nah gitu ya. Jadi sekarang kita tahu, oh kenapa kok ini nunnya dibuang nih? Karena dia majzum. Ini kenapa dibuang? Karena dia mansub. Kayak gitu. Nah ini kalau fi'il begini aja udah lebih gampang. Nah di sini sebelumnya pelajaran 15 ada contoh perubahannya, kita baca biar antum tahu bentuk perubahannya. Coba kembali baca halaman 6. Ya. Ikuti saya. Huwa yazhabu. Huwa yazhabu. Huwa lan yazhaba. Huwa lan yazhaba. Huwa lam yazhab. Huwa lam yazhab. Hum yazhabuna. Hum yazhabuna. Hum lan yazhabu. Hum lan yazhabu. Hum lam yazhabu. Hum lam yazhabu. Antum tazhabuna. Antum tazhabuna. Antum lan tazhabu. Antum lan tazhabu. Antum lam tazhabu. Antum lam tazhabu. Huma yazhabani. Huma yazhabani. Huma lan yazhaba. Huma lan yazhaba. Huma lam yazhaba. Huma lam yazhaba. Antuma lan tazhaba. Antuma lan tazhaba. Ini mestinya nggak ada lan ya. Salah ini. Mestinya antuma tazhabani. Lannya dicoret. Antuma tazhaba. Ulang. Karena kan terbebas dari amil nasab dan amil jazam. Antuma tazhabani. Antuma tazhabani. Antuma lan tazhaba. Antuma lan tazhaba. Antuma lam tazhaba. Antuma lam tazhaba. Anti tazhabina. Anti tazhabina. Anti lan tazhabi. Anti lan tazhabi. Anti lam tazhabi. Anti lam tazhabi. Nah, sekarang coba antum i'rab masing-masing dapat giliran nih. Ya, dapat giliran. Di i'rab seperti tadi yang disebutkan ini, sama yang tadi bisa dicontohkan. Nomor 1 mulai dari Pak Imam. Ingat-ingat, Pak Imam huwa yazhabu di i'rab. Pak Adi. Kenapa? Pak Adi atau mau langsung dijawab? Langsung. Pak Imam coba huwa yazhabu, yazhabu di i'rab. Huwa yazhabu. Yazhabu terbebas Nah, dari kan kelompok fiilnya dulu. Shahihul akhir apa af'alul khamsah? yazhabu fi'il mudhari shahihul akhir. Terbebas dari amil nasab dan amil jazam, masuk kelompok marfu. Tanda rofanya domah. Nah, huwa lan yazhaba. Ya, Pak Adi, yazhaba. Huwa lan yazhaba fi'il mudhari shahihul akhir. Diawali dari diawali oleh amil nasab. Masuk kelompok mansub. Tanda nasabnya fathah. Nah, huwa lam yazhab. Ya, yazhab. Wa lam yazhab fi'il mudhari shahihul akhir. Kelompok shahihul akhir
diawali dengan amil jazm, masuk kelompok majzum, tanda jazmnya dengan has. Dengan apa, coba lihat di tabel? Shahihul akhir tanda jazmnya dengan apa di tabel? Sukun. Ya, dari katanya aja kita bisa lihat tuh. Kan antum bacanya tadi lam yadhab. Berarti oh iya. Iya. Tanda ini tanda jazmnya. Tanda jazmnya dia akhir sukun. Nah, coba diulang lagi biar mantap. Huwa lam yadhab. Yadhab ulang tadi Fi'il mudhari shahihul akhir. Terbebas yang diawali oleh amil jazm, masuk kelompok majzum. Tanda jazmnya diakhiri dengan sukun. Ya, tanda jazmnya dengan sukun. 6. Jamil. Ba'dahu Pak Hanan. Hum yadhhabuna. Ya. Hum yadhhabuna. Fi'il mudhari af'alul khamsah. Terbebas dari amil nasab dan amil jazm. Masuk kelompok marfu. Tanda rofa'nya subutun nun. Nah, tanda rofa'nya dengan subutun nun. Ba'dahu huwa lan yadhhabu. Yadhhabu fi'il mudhari af'alul khamsah. Diawalin amil nasab lan termasuk mansub. Tanda nasabnya dengan hadfun nun. Jamil. Ba'dahu hum lam yadhhabu. Hum lam yadhhabu. Yadhhabu fi'il mudhari af'alul khamsah. Diawali amil jazm. Masuk kelompok majzum. Tanda jazmnya hadfun nun. Jamil. Ba'dahu antum tadhhabuna. Ya, tadhhabuna. Antum tadhhabuna. Tadhhabuna Fi'il mudhari af'alul khamsah. Terbebas dari amil nasab dan amil jazm. Masuk kelompok marfu. Tanda rofa'nya suhubun nun. Tanda rofa'nya subutun nun. Jamil. Masya Allah. Ba'dahu antum lan tadhhabu. Antum lan tadhhabu. Fi'il mudhari yang af'alul khamsah yang diawali amil nasab dengan masuk kelompok mansub. Tanda nasabnya karena nasabnya huruf hadfun nun. Jamil. Ba'dahu hum lam yadhhaba. Fi'il mudhari lam yadhhaba ya? Lam tadhhaba. Sekarang lam tadhhabu. Antum lam tadhhabu. Tadhhabu fi'il mudhari af'alul khamsah. Diawali amil jazm. Masuk kelompok majzum. Tanda jazmnya sukun. Tanda jazmnya sukun. Lihat di tabel. Di tabel tanda jazmnya apa kalau af'alul khamsah? Nah, di tabel coba. Di tabel af'alul khamsah tanda jazmnya dengan apa? Nun. Hasbun nun. Iya, hasbun nun. Jamil. Ba'dahu. Ya. Sekarang apa sekarang? Huma yazhabani. Fi'il mudhari af'alul khamsah. Masuk ke dalam kelompok marfu. Terbebas dari amil nasab dan amil jazm. Nasab dan amil jazm. Masuk ke dalam kelompok marfu. Tanda rofa'nya dengan subutun nun. Jamil. Sekarang huma lan yadhhaba. Fi'il mudhari af'alul khamsah. Diawali oleh amil nasab. Termasuk kelompok mansub. Tanda nasabnya dengan hadfun nun. Jamil. Huma lam yadhhaba. Yadhhaba fi'lun mudhari'un af'alul khamsah. Diawali amil jazm lam.
termasuk dalam kelompok majzum, tanda jazmnya hadzfun nun. Nah, jamil. Sekarang antuma tadhhabani. Antuma tadhhabani. Fi'il mudhari' af'alul khamsah. Terbebas dari amil nasab dan amil jazam, masuk ke dalam kelompok marfu'. Tanda marfu'nya, tanda rafa'nya subutun nun. Nah, subutun nun. Jamil. Antuma lan tadhhaba. Antuma lan tadhhaba. Tadhhaba fi'il mudhari' af'alul khamsah, diawali amil nasab lan, masuk kelompok fi'il yang mansub, tanda nasabnya dengan hasfun nun. Hasfun nun, jamil. Terus antuma lan tadhhaba. Tadhhaba fi'il mudhari' af'alul khamsah, diawali amil jazm lam, sehingga termasuk ke dalam kelompok fi'il yang majzum. Majzum, tanda jazmnya? Tanda jazmnya dengan lam. Hasbun nun, jamil. Nah, terakhir, baris terakhir. Anti tadhhabina. Ya. Anti tabhabina. Tadhhabina. Fi'il mudhari' af'alul khamsah, terbebas dari amil nasab dan amil jazm, masuk kelompok marfu, tanda rafa'nya dan subutun nun. Nah, jamil. Ba'dahu anti lan tadhhabi. Anti lan tadhhabi fi'il mudhari' af'alul khamsah, diawali dengan amil nasab, masuk kelompok mansub, tanda nasabnya hadfun nun. Hadfun nun, jamil. Terakhir anti lam tadhhabi. Siapa? Sekalian. Anti lam tadhhabi fi'il mudhari' af'alul khamsah, diawali dengan amil jazm lam, masuk kelompok majzum, huruf tanda jazmnya hadfun nun. Hadfun nun, jamil. Paham tuh? Nah, lebih gampang apa lebih susah dari isim? Lebih gampang ini. Cuman yang jadi masalah nanti amil nasab itu ada sekitar 7. Amil jazm itu sekitar 18. Enggak cuma lam. Tapi insya Allah yang penting konsep dasarnya kepegang. Kedepannya lebih mudah. Contoh misalnya gini, termasuk amil nasab itu hatta. Hatta artinya apa? Hingga. Jadi kalau ada fi'il mudhari' sebelumnya ada hatta, berarti dia mansub karena kan amil nasab ya. Jadi amil nasab selain lan itu apa? Hatta artinya hingga. Seperti contohnya dalam Al-Qur'an misalnya dalam surat apa? Al-Bayyinah ya. Nah, hatta ta'tiya. Hatta ta'tiya. Hatta ta'tiyahumul bayyinah. Nah, kenapa ta'tiya? Pertama dia sahihul akhir kan? Sebenarnya nggak sahihul akhir ini. Tapi nanti ada mu'tal akhir. Tapi nggak apa, kita ambil yang ta'tiya ini kan. Sebelumnya ada amil apa? Amil nasab. Sehingga masuk kelompok mansub. Tanda nasabnya dengan bukan apa nih? Fathah. Ya. Nanti namanya ini mu'tal akhir nanti. Ada lagi contoh yang lain nggak yang hatta? Misalnya saya kasih contoh gini. Saya bikin kalimat gini. Enggak, zurtum itu fi'il maudi, mabni. Ya, misalnya saya bikin kalimat gini. Antum coba di i'rab. Misalnya, ini misalnya gundul nih, harakatnya gundul. Zaid belum pergi ke saya kasih harokat ya. Zaid belum pergi ke sekolah. Huwa lan dia tidak akan keluar dari rumah. Lan yakhru titik-titik lam yakhruj minal bait
hatta sehingga makan. Hatta yakuna. Coba antum kasih harokat yang tepat. Kalimatnya gini. Zaid, si Zaid, lam belum, yazhab pergi, ilal madrasah ke sekolah. Huwa dia lan tidak akan yakhruj keluar minal bait dari rumah hatta yakul hingga makan. Nah, tapi harokat akhirnya coba dikasih harokat akhir. Zaid lam yazhabu yazhaba apa yazhab? Yazhab. Kenapa yazhab? Ada amil jazam. Dia kan sahihul akhir. Diawali amil jazam. Tanda jazamnya dengan sukun. Maka bacanya Zaid lam yazhab. Ilal madrasatu madrasata madrasati. Ya, madrasati. Coba di i'rab al madrasati isim mufrad kan ya? Isim mufrad. Posisinya apa di sini? Majrur bi harfil jar. Masuk kelompok majrur. Tanda jarnya dengan kasrah. Makanya bacanya al madrasati. Huwa dia tidak akan keluar. Lan yakhruju yakhruja yakhruji. Yakhruja. Kenapa yakhruja? Ada amil nasab masuk kelompok mansub, tanda nasabnya dengan fathah. Minal baitu baita baiti baiti. Kenapa baiti? Majrur bi harfil jar masuk kelompok majrur, tanda jarnya dengan kasrah. Hatta yakulu yakula yakuli yakul yakula. Kenapa yakula? Jawali amal nasab masuk kelompok mansub, tanda nasabnya dengan fathah gitu ya. Jadi cara kita bisa memberi pertanggungjawaban dalam pemberian harokat. Kenapa di sini dibaca yazhab? Kenapa al madrasati? Kenapa yakhruja? Kenapa al baiti? Kenapa yakula? Gitu. Kalau ini dipahami nanti kita bisa ambil contohnya dari Al-Qur'an. Ya, yang penting ini pahami dulu konsepnya, konsep dasarnya. Berarti sudah selesai pelajaran kita ya. Selesai. Dari awal sampai akhir sehari memahami ilmu nahwu. Ya. Jadi ilmu nahwu itu konsep dasarnya begini. Konsep dasarnya gini. Tinggal dimurajaah lagi nanti dari awal di rumah. Baca lagi, simak lagi videonya, ya. Disimak lagi. Hari. Ya, kalau daurah itu memang begitu. Daurah itu informasi banyak, nanti pulang ke rumah diulang lagi dari awal. Dikit-dikit. Ya. Kenapa daurah diberikan banyak? Karena memang kesempatan untuk diberi informasi banyak. Mumpung ada gurunya kan? Mumpung ada gurunya, kita bisa bertanya kan gitu. Kalau di rumah nggak ada guru, ya murojaah lagi sendiri. Tapi dikit-dikit. Dan bagusnya sekarang dibandingkan zaman dulu, sekarang ada rekaman. Dulu kan nggak ada tuh, belajar sama syekh, sama ulama. Selesai datang, habis itu kita nggak ada rekamannya, murojaah sendiri. Otodidak kan, baca bukunya lagi. Kadang mungkin kelupaan, salah denger. Tapi sekarang alhamdulillah ada rekaman. Di rumah nanti kita bisa baca lagi rekamannya. Dikit-dikit, mungkin satu pelajaran, nggak usah banyak. Satu pelajaran dipahami, paham, lanjut pelajaran berikutnya. Ya kayak gitu. Ya. Ada nggak yang bisa ngasih contoh amil nasab lan atau amil jazm lam dalam Al-Quran? Ada yang bisa ngasih contoh nggak? Selain tadi alam nasroh, lam yalid wa lam yulad. Ada nggak? Lam yakunil lagi. Lam yakun. Ya, lam yakun. Asal katanya lam yakun sebenarnya, sukun, lam yakun. Tapi kenapa dibaca kasroh? Kata ketemu dua sukun. Jadi di kasroh. Lam yakunil. Asal katanya lam yakun, bener. Asal katanya kana yakunu. Kana yakunu. Berarti yakunu fi'il apa nih? Mudhari apa fi'il madhi apa fi'il amr? Fi'il mudhari. Yakunu. Fi'il mudhari sahihul akhir apa af'alul khamsah? Ini sahihul akhir. Kenapa sahihul akhir? Karena ini kan huruf aslinya nun. Kalau mau jadi af'al khamsah nanti yakununa. Nah, jadi jangan terkecoh dengan wawu nun ini. Jangan mentang-mentang akhirannya wawu nun af'al khamsah. Lihat. Kalau af'al khamsah wawu nunnya itu huruf tambahan. Kalau ini huruf asli kan asalnya kana, huruf asli. Berarti sahihul akhir. Dikasih lam. Maka harus di apa ini nunnya? Tanda yakunu disukun kan tanda jazm dengan lam ya. Lam yakun. Ketemu dua sukun harus ada yang dibuang. Yang dibuang huruf ilat yaitu wawu. Yakun.
Tapi di sininya huruf sukun lagi, jadi nggak bisa dibaca, harus dikasrah. Jadi lam yakunil ladzina kafaru gitu asalnya. Ya. Sebenarnya bacanya yakun. Nah, ada contoh lain lagi misalnya dalam Al-Quran yang bisa kita bahas. Lam, lan, kalau yang lam banyak ya, alam nasroh, lam yarid walam yulad, ya kan? Lan nad'wa, ya lan nad'wa. Jadi fathah kan mansub, panadalan lan yad'wa mansub fathah. Hatta yasma'a kalam Allah. Di surat apa tuh? Hatta yasma'a kalam Allah. Yasma'a, hatta yasma'a. Hatta yasma'a kalam Allah. Atau yang terbebas dari amil nasab dan amil jazm kan banyak tuh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Marfu semua. A'udzu, ya kan? A'udzu itu marfu juga. Alam naj'al lahu ainain. Coba nih, ada yang bisa mengi'rab nggak? Alam. Surat apa nih? Alam naj'al. Alam naj'al lahu. Bukankah kami telah menjadikan untuknya dua mata? Oh, alam naj'al lahu ainain. Nih sekalian kita ngi'rab isim. Pertama kita terjemahkan. Alam naj'al, bukankah kami telah menjadikan untuknya dua mata? Dua mata di sini posisinya sebagai apa? Dua mata. Kami menjadikan dua mata, berarti dua mata apa? Objek. Maf'ul bih, ya kan? Maf'ul bih. Maf'ul bih masuk kelompok apa? Mansub. Tanda nasabnya dengan apa dia di sini? Dengan ya. Dia kan isim musanna. Isim musanna ada dua kemungkinan. Ainani, ainaini. Ainun satu mata. Dua mata. Ainani atau ainai. Kenapa dipilih yang ainaini? Karena dia mansub, maf'ul bih. Jadi ainaini. Jadi i'rabnya ainaini musanna. Berposisi sebagai maf'ul bih. Masuk kelompok mansub. Tanda nasabnya dengan ya. Sekarang naj'al. Kalau ininya dibuang, naj'alu. Kami menjadikan. Ja'ala ya ja'alu. Nah, asal katanya naj'alu, tapi kenapa dibaca sukun naj'al? Nah, kita i'rab. Naj'al fi'il mudhari shahihul akhir. Diawali amil jazm, masuk kelompok majzum. Tanda jazmnya dengan apa? Sukun. Nah, gitu. Jadi sekarang tahu, oh, kenapa dibaca alam naj'al, bukan alam naj'alu, naj'ala. Gitu ya. Yang penting konsep dasarnya kepegang, nanti kita bisa praktekkan ke Al-Qur'an. Di Al-Quran nanti kita pahami. Oh iya, benar. Sesuai kaidah gitu. Ada lagi yang lain contohnya misalnya apa? Ada yang bisa ngasih contoh nggak untuk pelajaran kita hari ini? Lam yarzuk. Surat apa tuh? Di surat apa? Lan yarzuqakum. Kata zurtum, zurtum itu fi'il madhi, mabni. Jadi setelah hatta nggak harus mudhari. Ya, bisa juga madhi tadi dia mabni. Zurtum, zaro ya zurtum. Nah, ada nggak yang lain? Lam, lan atau apa? Af'alul khamsah juga nggak apa-apa. Tadi namanya apa nih? Liyu'adziba. Iya bisa. Nanti li itu termasuk amil nasab. Li namanya lam kai. Liyu'adziba mansub. Tapi yang penting di sini ya, materi kita hari ini kesimpulannya gini, kalau untuk yang fi'il. Ya. Fi'il ada yang mabni, ada yang mu'rab ya. Yang mabni semua fi'il apa tadi? Semua fi'il madhi dan semua fi'il amar. Kalau fi'il mudhari ada yang mabni, ada yang mu'rab. Fi'il mudhari yang mu'rab ada dua kelompok. Kelompok apa yang pertama? Shahihul akhir, lagi af'alul khamsah. Nah, fi'il mudhari shahihul akhir ketika terbebas dari amil nasab dan amil jazm masuk kelompok marfu, tanda rafa'nya dengan dhamma. Ketika diawali amil nasab masuk kelompok mansub, tanda nasabnya dengan fathah. Ketika diawali amil jazm masuk kelompok majzum, tanda jazmnya sukun. Sekarang af'alul khamsah. Af'alul khamsah kalau terbebas dari amil nasab dan amil jazm masuk kelompok marfu, tanda rafa'nya
subutun nun, tetapnya huruf nun. Kalau diawali amil nasab, mansub, tanda nasabnya hadzfun nun. Diawali amil jazam, masuk kelompok majzum, tanda jazamnya hadzfun nun. Fi'il cuma begitu. Beda dengan isim. Kalau isim yang kita pelajari posisi-posisinya, ya. Ketika masuk kelompok marfu, diantaranya fa'il, nanti mubtada, khobar, naibul fa'il, isim kana, khobar ina, dan seterusnya banyak. Nah, yang penting konsep dasarnya kepegang dulu, ya. Insya Allah nanti di rumah bisa di murojaah lagi. Hal indakum soal? Ada pertanyaan? Amil nasab tadi ada berapa, Ustaz? Amil nasab ada sekitar 7. Kalau yang jazm tadi? Ada sekitar 15. 15-an. Banyak. Amil nasab misalnya an, lan, kai, lamul juhud, hatta. An, lan, kai, izan, lamu kai, lamul juhud, hatta. 7. Tapi kalau mau dilengkapin lagi ada 10. Tapi yang ketiga jarang. Ada wawul ma'iyah, ada fa sababiyah, ada au. Kemudian amil jazm, ada yang menjazmkan satu fi'il mudhari', ada yang menjazmkan 2 fi'il mudhari'. Yang menjazmkan satu fi'il mudhari' itu ada 6. Yang menjazmkan 2 fi'il mudhari' ada 12, jadi 18 ya, 18. Contoh yang menjazmkan satu fi'il mudhari' lam. Yang menjazmkan 2 fi'il mudhari' contohnya in. Misalnya in tajtahid, jika kamu bersungguh-sungguh, tanjah. Dia menjazmkan 2 fi'il mudhari'. In tajtahid, jika kamu bersungguh-sungguh, sukun. Tanjah, maka kamu akan sukses, sukun juga. In bisa menasabkan 2 fi'il mudhari'. Yang menjazmkan satu fi'il mudhari' misalnya lam, alam, lama, alama, lamul amr sama la nahiyah. Misalnya la tagdob. Dalam hadis kan ada la tagdob, jangan kamu marah, disukun la tagdob. Karena la di situ amil jazm. Ya. Dan lain-lain masih banyak. Insyaallah nanti akan kita pelajari secara terperinci kalau kita belajar nahwu misalnya dari kitab Ajurumiyah. Kalau antum sudah paham ini nih, kita bisa belajar kitab Ajurumiyah nih. Lebih gampang nanti cara mempelajarinya. Alhamdulillah. Bisa daurah Ajurumiyah, nggak harus lama. 2 hari bisa. 2 hari bisa Ajurumiyah selesai. Kita cari waktu yang libur panjang tuh. Iya, 2 hari atau 3 hari nginep, selesai insya Allah Ajurumiyah. Survei dulu, survei bila. Nah, soal, soal, ada pertanyaan? Nanti di rumah mungkin bisa dimurojaah lagi ya, mungkin di Baitul Makmur bisa ada program murojaah materi ini. Silahkan yang mungkin mau murojaah nanti sama senior dipelajari dari awal lagi, dari pelajaran 1 dibacain, dipahamin bareng-bareng. Pelajaran 2 dibacain bareng-bareng, dipahami lagi dikit-dikit gitu. Gitu aja belajarnya dikit-dikit. Kalau ini mungkin dikasih banyak karena memang waktunya harus diberi banyak gitu. Sayang kan kita udah meluangkan waktu sehari untuk belajar di sini, kalau dikasih dikit kan sayang. Mumpung di sini kasih banyak langsung. Di rumah murojaah lagi dikit-dikit gitu. Ya. Iya, insya Allah enggak. Sehari. Dulu saya daurah sebulan, dari pagi sampai malam sebulan tuh, 1 kitab tebal segini sebulan. Ini lebih terasa tuh belajarnya. Selesai itu jadi paham. Di rumah di murojaah lagi dikit-dikit. Dulu zaman dulu ya tahun 2000-an itu banyak sekali di pesantren-pesantren yang ngadain daurah. Ada yang daurah sepekan, 10 hari, sebulan ada. Itu biasanya paling dicari sama mahasiswa. Mahasiswa itu kan pas liburan panjang mereka kan kadang ada yang nggak pulang ke kampungnya ya. Mereka ikut daurah bahasa Arab, bisa baca kitab, akhirnya mereka bisa jadi ustadz. Baca-baca kitab sendiri karena bisa bahasa Arab gitu. Itu paling dicari tuh dulu waktu tahun 2000-an itu. Daurah-daurah bahasa Arab itu pesertanya banyak mahasiswa. Dulu zaman saya itu pesertanya ratusan dari seluruh Indonesia, bahkan kalau nggak salah ada yang dari Malaysia. Di Gresik dulu, di Pondok Pesantren Al Furqan Gresik itu ratusan yang ikut, ikhwan dan akhwat, banyak pesertanya itu. Dan sebagian mereka sekarang pada jadi ustadz, udah ustadz karena mereka bisa. Setelah itu bisa baca kitab sendiri, ngembangin sendiri,
akhirnya jadi ustadz, bisa baca kitab. Nah, insya Allah kita juga bisa ya. Yang penting belajarnya apa namanya bertahap aja, dikit-dikit pahami. Kalau nggak ngerti bisa tanya ke temennya, tanya ke ustadznya gitu ya. Dan jangan pernah nyerah ya. Kalau misalnya baru ngerasain susah sedikit nyerah, nggak akan pernah bisa kan gitu ya. Tapi kalau misalnya susah tapi justru jadi tertantang, itu lebih bagus ya. Kok susah sih, yang lain kok bisa sih? Ya, tertantang untuk terus belajar, insya Allah nanti akan bisa. Dikasih kemudahan. Awalnya mungkin diuji dulu kan, diuji sama Allah gitu kan. Lihat nih kesungguhannya. Kalau orang yang serius sungguh-sungguh, insya Allah akan terus maju gitu kan. Meskipun susah, cari cara gitu kan. Nanya ke yang bisa, ini kok saya kok nggak bisa-bisa. Ada cara nggak untuk memahaminya? Kadang sebagian siswa mungkin punya cara tersendiri gitu ya. Kadang teman itu ngejelasin lebih mudah dicerna daripada ustadznya, bisa jadi kan kayak gitu ya. Makanya coba sharing itu. Iya, dengan murojaah. Iya, pentingnya murojaah gitu. Jadi sama teman saling sharing gitu, bisa saling sharing gitu kan. Mungkin punya tips tersendiri, dan kalau bisa, kalau antum sudah bisa paham, mungkin bisa jadi antum nanti nulis buku sendiri dengan metode masing-masing. Mungkin selama ini belajar, oh kayaknya yang dijelasin Ustadz kayaknya kurang praktis nih. Menurut saya yang praktis itu begini. Udah antum tulisin aja metode antum, nanti yang lain mungkin bisa ada yang memanfaatkan gitu ya. Itu lebih bagus lagi. Gitu. Jadi ilmu kan semakin berkembang gitu kan. Dan saling melengkapi, ya saling melengkapi. Nah, mungkin kalau udah nggak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini ya. Insya Allah besok pagi mungkin kita murojaah, latihan-latihan aja untuk semakin ingat ya kita i'rab gitu. Nah, semoga yang kita pelajari bermanfaat ya, dan semoga kita diberi kesabaran, terus juga keistiqomahan dan kemudahan dalam pelajari bahasa Arab sampai bisa ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mau bikin metode sendiri, namanya metode anak.